Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardia Dusyayani dengan NIM 2118114. Di sini saya akan menjelaskan mengenai coding line per line code-nya, tentang CRUD, terus drop down foreign key dan juga report. Serta di sini karena saya menggunakan metode SAW, saya juga akan menjelaskan bagaimana proses perhitungannya. Jadi yang pertama itu di sini saya akan menjelaskan tentang CRUD di data alternative cost. Nah, yang pertama itu di sini saya akan menunjukkan di folder database, kemudian di migrations. Di sini kan ada alternative cost. Nah, ini merupakan proses migrasinya. Di sini saya membuat tabel dengan nama alternative cost, dengan fieldnya itu ada ID sebagai primary key, terus kemudian ada nama cost, jenis cost, alamat yang bertipe data string, kemudian pemilik ID. Di sini dia berlaku sebagai foreign key yang diambil dari tabel pemilik. Kemudian untuk timestamp sendiri ini merupakan kapan tabel tersebut atau data tersebut dimasukkan nantinya. Terus kemudian kalau misalkan saya sudah membuat field di sini, terus kalau misalkan mau memigrasi tabelnya ke database, nah di sini kan saya menggunakan PLM-admin. Jadi pertama-tama harus dihidupin dulu di examnya. Di sini diklik start, habis itu dibuka di PHP-adminnya. Nah, nama database saya di sini ada DB Cost SAW. Terus untuk data di alternative cost-nya itu ada ini untuk fieldnya. Seperti itu. Terus di modelnya itu di sini saya ada menggunakan alternative cost. Di sini ada kelas model namanya alternative cost, dan dalam model tersebut kita kan menghubungkan Laravelnya dengan database yaitu PHP-admin. Nah, di sini aku di model alternative cost itu aku buat atau identifikasikan dengan tabel alternative cost, yang di sini juga ada protected field label, di mana fieldnya atau struktur tabelnya itu ada nama cost, jenis cost, alamat, sama pemilik ID. Jadi ini tuh untuk yang harus diisi, wajib diisi saat kita akan memasukkan datanya nanti. Terus juga di sini ada public function user. Mohon maaf, ini nggak perlu ada function itu, belum saya hapus. Terus untuk di public function kriteria itu, di sini dia berrelasi dengan tabel kriteria yang mengambil ID kriterianya. Terus di subkriteria itu dia juga berrelasi di subkriteria dengan mengambil ID subkriterianya. Terus di pemilik ini juga punya relasi dengan tabel pemilik yang diambil primary key yaitu pemilik ID-nya atau ID pemilik. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan di controller. Jadi setelah kita membuat atau mengkoneksikan Laravel dengan PHP-admin, itu langkah selanjutnya adalah kita membuat function-function yang nantinya akan digunakan sebagai aksi yang kita panggil di roots dulu, baru nanti kita akan buat tampilannya di view kayak gitu. Jadi pertama-tama di sini kan di controller dulu. Di sini udah aku buat controllernya. Ini bisa
kita buat di terminalnya. Nah, di sini udah ada function index. Ini untuk menampilkan nanti di halaman webnya, itu untuk indeksnya. Jadi di sini ada alternative cost, ada variabel alternative cost, yaitu berisi data dari tabel alternative cost. With itu maksudnya dia berelasi dengan tabel pemilik gitu. Nah, get ini untuk mengambil semua datanya. Terus dia mengembalikan nilai di alternative cost index, ini di view nanti. Terus ada alternative cost juga. Terus kayak gitu ada function get kriteria. Nah, ini itu tadi kan aku di model ada relasi kriteria sama subkriteria. Nah, itu digunakan di function ini. Jadi di sini ada data subkriteria. Data subkriteria itu diambil di mana ID kriterianya itu adalah sesuai dengan ID kriteria yang udah ada itu. Nah, get ini untuk mengambil data-datanya. Di sini ada perhitungannya. If count data subkriteria itu lebih dari 0, berarti dia akan mereturn response JSON data subkriteria. Jadi ini tuh function get kriteria nanti akan digunakan di proses perhitungan SAW-nya. Nah, untuk di public function tambah itu di sini ada variabel pemilik. Terus di sini memanggil atau menyimpan semua data yang ada dari tabel pemilik. Terus di sini juga mengembalikan view alternative cost from. Kemudian setelah function tambah, di sini ada public function simpan. Terus ada parameternya di sini request. Terus di sini ada array berupa alternative cost atau variabel alternative cost yang bertipe array, dan di dalamnya itu ada field nama cost, jenis cost, alamat, pemilik ID. Nah, untuk 4 field ini itu dia wajib diisi karena di sini ada cost kan, jadi minta untuk diisi. Dan nanti nilainya itu akan ditambah di nama cost, jenis cost, alamat, dan juga pemilik ID. Terus kemudian nanti di tabel alternative cost itu akan terbuat isi dari ini. Terus untuk di sini ada return, redirect, route, alternative cost. Maksudnya itu jadi nanti kan kita udah ngisi tuh data-datanya. Terus nanti kalau misalkan kita pengen ngambilin di view-nya, itu kan kita perlu manggil root-nya. Nah, ini kita return, redirect atau kita arahkan ke root yang bernama alternative cost. Jadi kita di root-nya nanti akan manggil alternative cost kayak gitu. Terus di public function edit gitu kita pakai parameter ID. Jadi kalau misalkan di sini ada variabel alternative cost, terus aku kalau mau mengupdate data itu kan berarti aku harus mengacu pada satu field yang unik. Nah, itu aku pakai primary key yaitu ID. ID berapa yang aku mau ubah datanya kayak gitu. Terus ada pemilik juga, di sini aku ambil data semuanya. Terus aku akan mengembalikan return view alternative cost from edit di alternative cost dan juga pemilik. Untuk public function update di sini ada dua parameter, ada ID sama request. Terus ada variable alternative cost tipe array juga. Di sini ada nama cost, jenis cost, kriteria ID sama subkriteria ID. Terus di sini alternative cost itu juga nanti dia akan mencari ID-nya, terus akan mengupdate-nya di variabel alternative cost. Terus di return redirect ini dia juga akan mengarahkannya di alternative cost. Untuk hapus, function hapus ini juga sama, dia punya parameter ID. Terus
untuk alternative cost sendiri ini dia dicari berdasarkan ID-nya, terus kemudian nanti akan dilakukan delete data, itu hapus data. Terus di sini juga dia akan mengembalikan ke root bernama alternative cost. Untuk function cetak ini untuk reportnya itu di alternative cost ada variabel alternative cost, dia itu mengambil semua data dari alternative cost. Kemudian view ini untuk menampilkan, terus di alternative cost-nya ini. Dan untuk cetak atau report data itu di sini aku pakai DOM PDF, jadi perlu diingat ini harus diinputin juga di atas. Jadi aku pakai use dari VDH /DOM PDF /PDF. Terus jangan lupa juga itu di config app.php di providers ini juga ditambahin. Terus di aliases juga ini juga ditambahin. Tuh, terus untuk di roots-nya bentar aku tutup dulu. Nah, di roots terus di web.php ini tuh tempat pemanggilan kita mau nge-roots web atau halaman webnya gitu. Jadi sebelum membuat rootnya itu kita juga perlu mengimport dulu controllernya. Aku kan mau menunjukkan alternative cost controller, jadi di sini harus udah dipastikan terimport dulu. Terus di alternative cost controller yang presiden deh. Nah, ini itu aku ada root terus controller namanya alternative cost controller, terus prefixnya itu adalah alternative cost. Nah, prefixnya ini tuh adalah yang kita pakai di control tadi yang ini. Bentar. Sabar. Control yang di return redirect yang ini. Itu dari prefixnya. Terus ini ada root. Kalau misalkan aku get menambahkan index, kemudian name-nya alternative cost. Terus kalau misalkan tambah ini untuk name-nya, ini itu name-nya itu untuk yang mau kita tampilin atau mau kita pakai di view-nya. Jadi kan di view kan aku nampilin source code HTML-nya kan. Nah, disitu kalau misalkan aku mau manggil root itu aku bisa pakai yang ini, name-nya. Bisa pakai name-nya atau bisa pakai root-nya. Jadi kalau misalkan aku mau menyimpan data berarti aku tinggal manggil yang ini. Kalau aku mau update aku tinggal manggil yang ini. Kalau aku mau menghapus berarti aku panggil alternative underscore cost hapus. Seperti itu. Kalau misalkan mau mencetak data juga aku tinggal manggil PDF alternative cost. Seperti itu. Terus sekarang aku bakal nunjukin di view-nya. View di research views alternative cost form.black.php. Nah, aku close dulu. Nah, di sini itu digunakan untuk menambahkan indeksnya dari halaman alternative cost. Jadi di sini ada div, ini kan karena aku pakai bootstrap jadi pakai bawaan
dari frameworknya, aku jelasin yang aku tambahin aja ya. Jadi untuk ini div class yang ini itu dia digunakan untuk menambahkan nama course. Dia itu berupa input type text. Terus ini untuk value-nya. Terus untuk di label jenis course ini aku pakai select class. Jadi ada 3 pilihan, nantinya ada putra, putri, atau bebas. Terus kalau misalkan jenis course-nya itu nggak dipilih, dia bakal nampilin message error. Terus untuk ini mengisikan alamatnya. Kalau yang ini untuk pemiliknya. Nah, di sini nanti akan menambahkan fitur drop down foreign key. Tadi kan di model kan ada atau di database migrasinya kan ada pemilik ID-nya. Nah, itu di sini kita memanggilnya di view-nya itu kayak gini. Jadi kan di sini aku ada label for pemilik, namanya pemilik gitu kan. Terus di sini ada select class, namanya pemilik underscore ID. Kemudian di sini ada untuk option yang di hide itu adalah pilih pemilik course. Ini nggak bisa dipilih tapi bisa tampil. Terus yang ini yang nggak bisa tampil. Terus kemudian untuk menampilkan drop downnya itu di sini aku pakai for each. Ini ada variabel pemilik as item. Terus option value-nya itu itemnya diambil berdasarkan ID. Terus itemnya itu yang ditampilkan adalah namanya. Jadi kan di pemilik kos ini misalkan aku tambah datanya ya. Misalkan simpan, ini terserah simpan. Ini kan ada 2, berarti di alternatif cost itu sudah terserah ya guys, alamatnya apa. Nah, ini merupakan fitur drop downnya. Jadi misalkan ada data yang ke input di pemilik, itu akan otomatis terupdate di sini seperti itu. Terus kalau misalkan belum milih pemilik tapi kita udah mengklik submit, itu berarti nanti akan ada message errornya kayak gini. Terus untuk formnya sini aku pakai live wire. Live wire itu jadi digunakan untuk request, kalau misalnya Anda butuh request data tapi tanpa download page kayak gitu. Jadi di alternative cost formnya itu ambilkan nama cost ya, input wire model, nama cost, tipenya text, class form control, ID-nya nama cost, namanya nama cost, value-nya old nama cost. Kalau misalkan nama costnya itu belum diisi, berarti ada error message. Terus di jenis cost ini juga sama sih kayak yang di index tadi.
Oh maaf guys, untuk yang indeksnya itu yang ini, untuk yang di alternative cost formnya itu yang ini. Tadi yang aku jelasin yang di sini tuh sama, tapi aku lupa ada file lama yang belum aku hapus, jadi aku tuh pakainya LiveWire yang ini. Jadi isinya sama, cuman yang tadi tuh belum pakai LiveWire, kalau yang ini udah pakai LiveWire kayak gitu. Terus yang di index itu dia di sini dipanggil rootnya alternatif cost tambah. Kalau misalkan mau menambah berarti akan diarahkan ke alternatif cost tambah gitu guys. Terus kalau misalkan di sini kan ada juga export PDF yang ini sama ini. Kalau misalkan diklik yang ini berarti dia ngerutnya ke alternatif cost tambah. Kalau misalkan yang aku klik yang export PDF berarti yang ngerutnya itu ngarah ke PDF alternatif cost kayak gitu. Jadi kalau mau manggil root itu pakainya yang ini, yang kita pakai namanya. Ini untuk heading tabelnya ada nomor, nama kos, jenis kos, alamat, pemilik aksi. Terus di sini ada for each yang digunakan untuk menampilkan data yang ini. Jadi nomor ini tuh adalah data yang nanti akan selalu diincrement setiap kali ada penambahan data. Terus di sini kan ada for each ya, alternative cost as key, dia sebagai row. Ya row yang ini itu nanti akan mengambil nama cost yang dari controller, row ini jenis cost dari controller, alamat dari controller, dan pemilik alamat. Terus ada lagi itu di sini untuk yang nomor kan dia ngisi ini, nama cost ngisi ini, jenis cost yang ini, alamat, pemilik, terus aksinya ini dia akan ngisi di sini TD. Ada button edit sama hapus. Kalau misalkan aku klik edit berarti dia bakal ngerut ke alternatif cost edit. Kalau misalkan hapus berarti dia ngerut ke alternatif cost hapus kayak gitu. Terus selanjutnya aku bakal menjelaskan tentang penilaiannya. Jadi gimana kok bisa dapat data seperti ini, jadi kok alternatif ini bisa muncul angka kayak gini tuh gimana. Jadi di yang formnya ini untuk di ada jelasin dari migration dulu. migrations. Nah, yang penilaian itu yang ini. Jadi ada tabel penilaian, terus dia itu mengambil ID-nya sebagai primary key. Terus ada cost ID yang dia itu merupakan primary key dari tabel ini, reference ID on alternative cost, berarti dia maksudnya diambil dari tabel alternative cost. Terus juga ada kriteria ID, yaitu diambil atau dia itu di sini berperan sebagai foreign key yang diambil dari tabel kriteria. Jadi
ada relasinya. Terus ada field nilai yang dia itu tipe datanya adalah integer kayak gitu. Untuk timestamps itu untuk kayak created add atau update add gitu, setiap kita mau melakukan tambah data atau hapus data, pokoknya CRUD. Terus di model ini kan ada prototipe tabel penilaian, jadi aku ngambil dari tabel penilaian. Jadi kan di Laravel itu kan setiap tabelnya itu sebenarnya dia relate atau apa ya, pokoknya kalau di bahasa Inggris kan dia setiap akhirannya itu ada s gitu kan. Nah, kalau di sini penamaan tabelnya tuh otomatis kalau kita buat tabel penilaian dia bakal kebuat dengan penilaian gitu. Jadi hati-hati banget kalau misalkan mau nulis tabel di modelnya atau mengkoneksikan dengan tabelnya. Terus di sini ada protected variable, maksudnya tuh berarti aku harus menginputkan data-data itu, ada cost ID, kriteria ID, nilai itu wajib diinputkan. Terus ada public function alternative cost, ini dia punya relasi dengan alternative cost, dia ngambil ID costnya. Terus ada kriteria, dia juga berelasi terus dengan tabel kriteria yang diambil dari ID kriterianya. Terus di penilaian controller ini perhitungannya banyak ya, jadi inikah bentar